warahmatullahi wabarakatuh. 여러분 안녕하세요. 여러분 잘 지내죠? 여러분 우리 오늘은 Indonesia 말로 pasti senang kalau bla 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 말할 때 한국말로 그러니까 인도네시아 pasti senang kalau를 한국말로 말할 때 한국어로 표현할 때 어떻게 하는지 어떻게 표현하는지 오늘은 우리가 그거를 배울 거예요. 자, 여러분 일단 이런 문장들이 있어요. 이런 문장들도 어떻게 나중에 한국말로 여러분이 표현할 수 있는지 오늘 이 시간으로 배울 거예요. 자, langsung bahasa Indonesia aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngomong gitu ya, pasti senang kalau bla 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 bla. Contohnya, pasti senang kalau punya banyak uang. Saya kalau punya uang mau ke Korea gitu, atau mungkin mau ke Mekah gitu ya. Pasti ke tempat-tempat yang sebenarnya menjadi idaman atau impian kita gitu kan. Salah satunya kan Korea ya teman-teman ya, atau ke Mekah gitu, atau mungkin ke Eropa atau mungkin ke Amerika. Yang jelas bisa jadi bukan Indonesia gitu, karena kita sudah lama berada di Indonesia. Anyway, by the way, contoh lainnya pasti senang kalau bertemu BTS dong, tapi bisa nggak sih ketemu gitu ya? Pasti senang kalau pandai berbahasa Korea, bisa ngerti si Sugar. Saya suka BTS, sukanya sama si Sugar gitu, cowok banget teman-teman gitu. Pasti senang kalau pandai berbahasa Korea, bisa ngerti si Sugar BTS tuh ngomong apa gitu loh. Semua pasti senang kalau besok Minho datang. Ini Minho yang artis terkenal itu atau Minho yang biasa ya. Intinya Minho yang walaupun bukan artis tapi diagungkan, disenangi. Kenapa? Dia kan pintar melawak gitu. Pasti jadi seru pertemuannya. Jadi mungkin di pertemuan tersebut itu akan lebih menarik gitu loh, karena ada si Minho itu pintar melawak gitu loh. Jadi pertemuannya lebih hidup gitu ya, lebih live gitu. Nah, terus yang bawahnya lagi pasti senang kalau punya anak perempuan. Nanti kalau sudah tua kita diurusin, umumnya sih seperti itu. Karena kan biasanya yang nanti di hari tua itu yang kebanyakan ngurusin orang tua itu biasanya anak perempuan gitu, walaupun tidak seperti itu semuanya gitu ya. Jadi teman-teman, pasti senang kalau itu kan sebuah ekspresi yang menunjukkan keinginan dari yang berbicara atau harapan yang dari yang dari yang berbicara gitu, walaupun tidak kental gitu. Intinya ya senanglah kalau ada ini gitu loh. Jadi umumnya kebanyakan akan senang jika demikian gitu lah. Jadi kalau kita mau bilang umumnya senang, pasti senang kalau gitu loh. Ya, jadi ada harapan tapi harapannya nggak besar, karena nanti kita akan belajar lagi satu rumus yang hampir mirip seperti pasti senang kalau, tapi lebih desperate gitu. Yang ngomong tuh benar-benar mengharapkan seperti itu. Kalau yang ini yang ngomong memang punya harapan seperti itu, tapi umumnya harapan yang umum gitu, harapan yang kebanyakan orang pun menginginkannya gitu. Tapi nanti ada lagi rumus dalam bahasa Korea yang menyiratkan suatu harapan, tapi harapannya itu sangat hampir 100% diharapkan terjadi atau terwujud dari orang yang berbicara gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari yang ini dulu. Nah, pasti senang kalau dalam bahasa Korea itu ngomongnya gimana sih? Kurang lebih seperti ini teman-teman. Rumusnya 음영 좋겠다. Pasti senang kalau gitu ya. Ya kalau begini-begini pasti senang lah. Semua orang juga, saya juga, yang berbicara juga, yang mendengar juga gitu loh. Umum gitu ya teman-teman ya. Misalnya gini, pasti senang kalau punya gitu kan. Nanti kita belum belajar lanjutannya nih teman-teman. Di bawah nanti ada lagi kalimat yang lebih lengkapnya gitu ya. Pasti senang kalau punya gitu kan. Misalnya punya pacar Minho gitu kan. Semua orang juga pasti inginlah punya pacar atau pacaran sama si Minho yang terkenal itu, Lee Minho gitu kan. Tapi kan itu harapan semua orang gitu loh. Yang berbicara itu tidak sangat
menginginkannya sampai berputus asa atau sampai desperate seperti itu. Ini keinginan yang umum gitu ya. Kalau dalam bahasa Koreanya, jadi punyanya dulu baru pasti senang kalau. Punyanya dulu pasti senang kalau. Kenapa saya bikin dua ya sama-sama? Biasanya lagi pikirkan yang lain teman-teman ya. Nah, punya ini dalam bahasa Korea sebenarnya kajida. Tapi umumnya kalau mau bilang punya sesuatu, kebanyakan pakainya ita, yang artinya mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu adalah ada gitu kan. Karena ada itu sebenarnya punya itu kan. Kita juga kalau ngomong saya lagi nggak ada uang nih, itu kan sama dengan saya lagi nggak punya uang gitu. Nah, kita turunkan adanya punyanya ita, lalu pasti senang kalau itu 음연 좋겠다. Kalau ada seperti ini, pasti teman-teman ada kaitannya sama konsonan dan vokal gitu ya. Jika setelah dibuang daknya, kata kerjanya dibuang daknya berakhiran konsonan, maka dia pakainya 음연 좋겠어요. Kalau berakhiran vokal, pakainya 면 좋겠어요 begitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya kenapa saya artikan pasti senang? Karena gesoyo di sini bisa diartikan pasti, jotanya ini bisa diartikan senang, umyon itu kalau gitu loh. Jadi intinya pasti senang kalau, atau bahagianya kalau gitu ya. Kita bisa banyak, intinya ini menunjukkan suatu ekspresi atau rumus yang bisa kita pakai pada saat kita mengidamkan, mengharapkan sesuatu, tapi tidak kental sekali harapannya gitu. Umumnya yang saya juga harapkan, yang orang lain juga harapkan gitu loh. Kayak punya pacar Mino, saya juga mau, orang-orang yang di sekitar saya juga pasti mau punya pacar kayak Mino gitu loh, umumnya gitu ya. Nah di sini it semyon 좋겠어요. Jadi dannya dibuang, tinggal it. Kenapa pakainya umyan? Karena berakhiran konsonan. Lalu kalau kita tambahkan lagi, kita panjangkan lagi nih teman-teman kalimatnya. Pasti senang kalau punya banyak uang. Nah ya kan umumnya kayak gituan. Semua orang tuh saya tuh senang kalau banyak uang. Teman-teman juga senang kalau banyak uang. Orang lain juga senang kalau banyak uang. Gak ada kayaknya di dunia ini yang gak ingin punya banyak uang, ya kan? Itu intinya harapan yang umum gitu ya. Pasti senang kalau punya banyak uang. Berarti banyak uang, uangnya dulu, uang banyak, lalu punyanya di tengah. Rumus itu pasti selalu di belakang kalau Korea ya. Uang banyak itu maksudnya banyaknya di sini banyak kata keterangan ya teman-teman. Uang banyak punya gitu loh kan, punyanya punya uang banyak gitu ya. Punya banyaknya ini menerangkan sih punya, makanya banyaknya di sini sebagai kata keterangan. Itu kenapa dia diletakkan sebelum kata kerja, karena kata keterangan selalu di depannya kata kerja kalau atau predikat dalam bahasa Korea. Nah uang itu don, banyak itu money, punya itu ita. Oke, kita turunkan uang banyak, ita, tadi punya ita dan jadi buang, berakhiran konsonan ya, pakainya 음연 좋겠어요. dibuang it 있으면 좋겠어요. jadi don money 있으면 좋겠어요. don money 있으면 좋겠어요. 유럽도 갈 수 있어요. 콘서트도 볼 수 있어요 gitu ya. Terus apa lagi? 필요한 사람한테 줄 수 있어요 gitu kan, kepada orang yang memerlukan bisa dikasih, bisa memberi kepada orang yang memerlukan gitu ya. Apalagi ya, 원하는 물건을 barang yang semua diinginkan 살 수 있어요. 하여튼 돈이 많이 있으면 좋겠어요. 왜요? 돈이 많이 있으면 우리가 원하는 것을, 원하는 일을 다 할 수 있어요. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan apa saja yang kita inginkan. Konon katanya demikian ya. Lalu, nah kita cari lagi nih kalimat yang lain ya. Pasti senang kalau bertemu gitu kan. Jadi bertemu dulu baru pasti senang kalau bertemu manada. Lalu pakai 음연 좋겠어요. Kita lihat pakainya yang 음연 atau yang 면 saja. Setelah dibuang dadanya ternyata berakhiran vokal, pakainya saya salah pasti copy paste ya teman-teman ya. Oke. Lalu 만나면 좋겠어요 gitu ya. 만나면 좋겠어요.
만나면 좋겠어요. Kalau kita panjangan lagi, pasti senang dong kalau bertemu BTS. Iya dong, pasti semuanya senang gitu. Karena BTS itu kan sangat terkenal ya. Ada yang benar-benar sangat mencintainya sampai kayaknya hidupnya itu tidak ada artinya tanpa BTS, walaupun hanya melihatnya lewat televisi atau lewat media sosial gitu ya. Tapi ada yang benar-benar sangat mencintai BTS ini sampai rela menjadi fansnya yang disebut ARMY gitu ya. ARMY itu kalau mau ikut itu harus ujian dulu teman-teman gitu ya. Nah apalagi kalau misalnya mereka itu sangat tergila-gila, berarti kan harapannya besar. Nanti kita pakainya yang satu lagi teman-teman. Tapi kalau saya suka BTS sih. Saya suka BTS. Kalau saya bilang BTS saya diomelin lagi. Saya suka BTS Bangtan Sonyeondan. Saya suka BTS, tapi saya lebih kepada lagu-lagunya yang punya makna. Kalau misalnya anggotanya juga saya senang gitu, tapi saya tidak sampai menjadi ARMY gitu ya, karena saya juga sadar diri sudah tua gitu ya, dan saking susahnya ikut ARMY jadi saya give up gitu ya. Bukan berarti saya lebih menggandrungi lagu-lagunya ketimbang membernya gitu, karena menurut saya lagu-lagu BTS itu punya makna gitu ya. Pasti senang dong kalau bertemu BTS gitu kan. BTS-nya dulu bertemu pasti senang dong gitu. Kenapa dong yang di tengah? Karena itu Jio-nya gitu kan ya. Pasti senang dong kalau gitu ya. Nah, BTS-nya itu Bangtan Sonyeondan, bertemunya itu Mannada. Kita pakai Munchugitjo. Jio-nya ini yang saya bilang dong gitu. Pasti senang dong kalau gitu maksudnya. Bangtan Sonyeondan, mana adanya dibuang karena berakhiran vokal pakainya Munchugitjo. Bangtan Sonyeondan tambahkan Bangtan Sonyeondan을 만나면 좋겠죠 gitu kan. Misalnya ada yang tanya sama saya, Mutia sih, Bangtan Sonyeondan을 만나고 싶어요? 네, 뭐 Bangtan Sonyeondan을 만나면 좋겠죠 gitu. Ya senang pasti, kalau senang dong pasti kalau ketemu Bangtan Sonyeondan. 저는 방탄소년단 노래들을 좋아하니까 방탄소년단을 만나면 좋겠죠 gitu loh ya teman-teman. Ada yang nanya gitu kan, Mutia mau ketemu sama Bangtansoyeondan, terus saya bilang oh iya saya kan menyukai lagu-lagunya ya, kalau pasti senang dong kalau ketemu sama Bangtansoyeondan gitu. Itu saya menyiratkan karena saya senang lagu-lagunya ya, kalau ketemu ya saya senang gitu loh. Tapi saya tidak sangat mengharapkan sampai yang seperti fans-fans yang sudah bergabung di ARMY gitu, karena saya yakin kecintaan mereka terhadap BTS itu lebih besar daripada saya gitu ya. Nah, contohnya di sini pernyataannya misalnya Don Mani ismen 좋겠어요 gitu kan. Nah, itu ternyata bisa dibuat pertanyaan teman-teman. Don Mani ismen 좋겠어요 gitu ya. Kan pernyataannya, oh senangnya pasti senang kalau punya banyak uang. Terus kalau lagi nanya, emang senang kalau punya banyak uang gitu kan? Jawabannya, 네, 좋죠 gitu. Terus ada yang jawab juga, 아니요 gitu kan? 돈이 많이 있으면 하나님을 잊어버릴 수 있어요. Ngerti nggak teman-teman? Jadi kalau misalnya ada yang nanya, 돈이 많이 있으면 좋겠어요? Kalau punya banyak uang pasti senang. Terus jawabnya, kalau yang senang, 네, 당연히 좋죠. Bisa dijawab gitu. Oh iya tentu saja senang gitu. Tapi kalau ada yang jawab 아니요, 안 좋아요. Tidak senang. Terus dia tambahkan alasannya, 돈이 많이 있으면, kalau banyak uang, 하나님을, Tuhan, 잊어버릴 수 있어요. Bisa lupa Tuhan. Itu saya contohnya saja ya. Lalu ini kok sama juga sih? Kenapa saya selalu dua seperti ini? Pasti saya lupa, nggak apa-apa ya teman-teman ya. 한국말을 잘하면 좋겠어요. Misalnya saya bilang 한국말을 잘하면 좋겠어요. Yang ngomong seperti itu berarti saya ya gitu ya. Oh senangnya kalau pasti senang gitu kalau bisa bahasa Korea gitu, kalau pandai bahasa Korea. Bahagianya kalau bisa bahasa Korea, kalau pandai bahasa Korea gitu kan. Terus ada yang nanya, Mutia sih 한국말 잘하면 좋겠어요? Mutia, kamu pasti
pasti senang kalau bisa bahasa Korea. Terus kalau jawabannya iya, 네, 좋아요. 저는 한국 회사에서 정말 일하고 싶어요, gitu kan. Iya, senang dong. Saya tuh sebenarnya ingin kerja di perusahaan Korea, gitu loh. Mungkin dia pernah dulu waktu SMA, terus apa tuh namanya, PKL gitu ya di PT Samsung. Samsung itu kan perusahaan Korea ya. Nah ternyata tuh atmosfernya bagus, orang-orangnya baik. Terus dari segi fasilitasnya juga kalau kita bilang benefit ya buat ke diri kita yang bekerja itu bagus gitu, kesejahteraannya pun diperhatikan gitu kan. Ternyata menyiratkan kenangan gitu ya, ingatan yang bagus sehingga dia pengen kerja di perusahaan Korea. Nah ada yang nanya, kamu pasti senang kalau bisa bahasa Korea gitu kan. Terus dijawab sama Mutia, oh iya senang gitu, saya sambil mengingat dulu pernah PKL, wah pokoknya bagus deh kalau kerja di Samsung. sambil membayangkan seperti itu, dia menjawab, 네 좋아요. 저는 한국 회사에서 일하고 싶어요. 정말 일하고 싶어요 gitu. Mungkin yang dia bayangkan dulu Samsung, tapi karena dulu dia lihat Samsung bagus, dia bayangkan perusahaan Korea yang lain pun bagus. Itu kenapa dia bilang pasti senang kalau bisa bahasa Korea. Ada yang nanya, pasti senang kalau bisa bahasa Korea? Dia jawab iya, karena saya ingin bekerja di perusahaan Korea gitu. Walaupun tidak keinginan seperti itu tidak 100% harus terwujud, tidak gitu loh. Tapi kalau ada yang nanya ya saya mau gitu loh. Lalu 내일 민호 씨가 오면 좋겠어요. Wah, pasti senang ya gitu. Pasti senang kalau besok si Minho datang gitu loh. Ya mungkin ada harapan si Minho itu orangnya di tiap pertemuan atau di mana aja kalau kita ngumpul dia tuh pasti ngelucu dan bikin suasana jadi enak gitu. Jadi ada harapan ya kalau dia datang pasti senang, pasti enak, atau pasti kita jadi bahagia, pasti kita jadi gembira gitu loh. Tapi nggak harus benar-benar dia yang ngomong itu memang berharap banget gitu kalau si Minho tuh harus datang, tidak gitu ya. Ya kalau dia datang syukur, nggak datang ya udah gitu. Yang penting ada harapan, ada keinginan si Minho itu datang, syukur gitu loh. Bikin enak suasana gitu. Tapi kalau nggak ada ya bukan berarti merusak suasana gitu aja. Nah terus ditanya, 내일 민호 씨가 오면 좋겠어요? Besok kalau Minho datang emang senang semuanya gitu kan? 네 그럼요 gitu. 민호 씨는 얼마나 좋은데 농담도 잘하고 gitu kan. Yang ditanya gitu, oh iya tentu aja, soalnya si Minho itu baik gitu. Terus orangnya enak gitu kan. Dia tuh pandai banget melawak gitu. Tari 있으면 좋겠어요 gitu. Pasti senang kalau punya anak perempuan. Terus ditanya misalnya, Mutia sih Tari 있으면 좋겠어요? Mutia, kamu pasti senang kalau punya anak perempuan? 네, 좋죠 gitu kan. Iya senang sih. 근데 저는 딸이든 아들이든 괜찮아요. 자식만 있으면 돼요 gitu kan. Ya senang sih, saya mah perempuan ya ayu gitu kan, laki-laki ya ayu gitu, yang penting saya mah punya anak gitu ya. Intinya semua ibu di dunia itu pasti juga senang punya anak perempuan gitu ya. Kalau mungkin dipikirnya bisa mengurusi nanti dia di masa tua gitu, tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Makanya keinginannya pun ya intinya pasti senang lah kalau begitu. Harapan saya, harapan yang ngomong sama harapan orang lain pasti sama, pasti senang kalau punya anak perempuan. Nah ini kalau misalnya kita ngomong nih, 돈 많이 있으면 좋겠어요 gitu kan, kita kan jadi agak bingung nih konteksnya kalau cuma bilang oh pasti senang kalau punya banyak uang gitu kan, oh sebahagianya kalau punya banyak uang gitu ya. Terus di belakangnya sambil ada penjelasan lainnya, 돈 많이 있으면 한국에 가고 싶어요 gitu kan. Jadi mungkin di sini oh pasti senang kalau punya banyak uang, soalnya gitu ya, kalau punya banyak uang aku ingin ke Korea gitu. 방탄소년단을 만나면 좋겠죠 gitu. Wah pasti senang dong kalau ketemu sama 방탄소년단 atau BTS. Tapi apakah kita bisa ketemu gitu? 근데 만날 수 있을까요 gitu kan? Wah kita bisa ketemu ya gitu. 한국말을 잘하면 좋겠어요. Wah bahagianya gitu atau senangnya gitu. Pasti senang gitu kalau bisa bahasa Korea gitu kan. Soalnya kalau bisa bahasa Korea mungkin ini situasinya si BTS tuh mungkin lagi datang gitu kan ke
situasinya ini anggap si Mutia yang ngomong. Mutia lagi lihat si BTS Sugar itu kan belakangan ngeluarin album gitu ya, mengeluarkan lagu video klip, saya lupa judulnya apa gitu ya. Nah dia kan ada yang di interview tuh pas lagi bikin video klipnya, misalnya nggak ada teks, nggak ada terjemahannya gitu ya, nggak ada subtitlenya gitu kan. Si Mutia ngeliat yang nggak ada subtitlenya gitu loh. Nah terus dia ngeliat si Sugar itu lagi ngomong gitu kan, tapi nggak ngerti bahasa Korea, padahal dia cinta sama si Sugar gitu kan. Sugar. Oke, jadi mohon maaf ya pencinta BTS kalau saya agak salah sedikit gitu, salah banyak, mohon maaf, bukan berarti saya menghina BTS. Lalu misalnya si Mutia bilang gini, sambil ngeliat videonya si Sugar, wah pasti senang kalau bisa bahasa Korea, pandai bahasa Korea, karena bisa tahu BTS Sugar itu ngomong apa gitu ya. 다들 내일 민호 씨가 오면 좋겠어요 gitu. Ya, semuanya itu pasti senang kalau besok Minho datang gitu. Minho 씨는 농담 잘하잖아요. soalnya kan kita semua tahu kalau si Minho itu pintar ngelawak gitu kan. 모임은 재미있겠어요 gitu kan. Pertemuannya pasti akan menarik gitu. 딸이 있으면 좋겠어요. Wah, pasti senang deh kalau punya anak perempuan gitu kan. 딸이 있으면 좋겠어요. pasti senang kalau punya anak perempuan. 우리가 나중에 노인이 되었을 때, nanti kalau kita jadi orang tua, 노인이 udah jadi orang tua gitu ya, 뭘 살펴줄 거니까 gitu kan, karena akan menjaga kita saat kita sudah tua nanti gitu loh. Tapi sebenarnya 아들 tuh 봐줄 거예요, 뭐 살펴줄 거예요, 걱정하지 마세요. Kita bikin kalimatnya yuk. Kalimat dengan 오면 좋겠어요. Teman-teman coba mikir ya, tebak ya sebelum saya kasih jawabannya ya. 남자들은 그 여배우를 닮은 여자랑 결혼하면 좋겠죠 gitu kan. Ini nggak harus kisah, getnya ini artinya pasti teman-teman gitu kan. Jadi kalau nggak ada getnya anggap aja ini ya senang lah gitu loh. Senang lah kalau menikah dengan perempuan yang mirip dengan 여배우, aktris, pemain film perempuan itu gitu ya, laki-laki. Jadi laki-laki itu pasti senang lah menikah dengan jadi kalau ini artinya laki-laki itu senang ya, senang lah kalau menikah dengan perempuan yang mirip dengan bintang film perempuan gitu ya, bintang film perempuan. Ya, bintang film perempuan itu maksudnya sambil lihat gitu, laki-laki itu pasti senang dia menikah sama aktris itu tuh gitu, menikah dengan perempuan yang mirip sama aktris itu, pasti senang banget gitu kan. Terus di belakangnya 어디 데리고 가도 안 부끄럽잖아요 gitu kan, soalnya kan kita tahu nggak akan malu gitu, 안 부끄럽잖아요, nggak akan malu kan kalau dibawa kemana-mana gitu loh. 예쁜 여자니까 어디 데리고 가도 안 부끄러워요. 다들 그렇게 생각하는데 요즘 남자들은 안 그래요. 요즘 남자들은 얼굴보다 마음이 얼마나 고운지를 보는 거예요. 결혼할 때 오래오래 같이 살아야 되니까 얼굴은 금방 안 예뻐져요. 근데 마음은 금방 뭐라고 해야 되나? 안 나빠져요. 맞죠? 자, 두 번째, 2번. 모든 사람은 당연히 그런 비극한 상황이 닥치지 않으면 좋겠죠. Artinya, semua orang pasti senang kalau tidak dihadapkan situasi takcida itu dihadapkan sama itu situasi bigekan itu yang tragis ya, seperti itu tentu saja. Jadi maksudnya semua orang pasti senang lah kalau tidak dihadapkan pada situasi yang tragis seperti itu gitu loh. Pasti di belakangnya 그런데 만약 그런 상황이 닥치면 피할 수 없을 것 같아요 gitu kan. Ya, tapi kalau
kita dihadapkan pada situasi seperti itu kayaknya nggak bisa dihindari karena kan 운명이잖아요, gitu kan? sudah takdir이잖아요. 어쩔 수 없어요. 우리 살면서 한번 우리가 원하는 상황이 닥치게 될 거예요, 여러분. 그런데 피할 수 없고 그냥 뭐라고 해야 되지? 그냥 직면하세요. 그냥 대기하세요. 대기하셔도 아닌데 하여튼 그냥 해결해야 돼요. 응? 우리 버텨야 돼요. 그냥 bertahan. harus dihadapi terus, 버텨야 돼요. 그게 운명이니까요. 삼성과 같은 회사에 취직하면 좋겠죠. ya, pasti senang dong kalau bekerja di perusahaan seperti Samsung gitu kan. 근데 전제 실력을 ini 저는 disingkat ya. 근데 ini juga singkatan 그런데 ya teman-teman. 근데 저는 제 실력을 아니까 그보다 좀 취직하기 쉬운 회사에 가려고요. Tapi karena saya tahu kemampuan saya ingin pergi atau ingin masuk ke perusahaan yang mudah masuknya gitu, yang masuk kerjanya gitu ujiannya dibandingkan Samsung. belakangnya Pak, 아이고 한 번이라도 써도 salah. 아이고 한 번이라도 써도 누구한테 보여주려고 그래. 뭐라고 하지? artinya apa? Aduh, dipakai sekali juga mau ditunjukin ke siapa sih gitu kan maksudnya. 평생 한 벌이라도 비싸고 브랜드 옷을 살 수 있으면 좋겠어요. Aduh, pantasan saya bingung jawabnya juga ya, saya yang buat. Ini sodo bukan sodo ya teman-teman, satu. 왜 이러지? 없구나. 아우. Ini satu ya teman-teman ya. Kita ini aja karena saya bukanya di media yang lain, pantesan dia nggak bisa ketulis. 이렇게 하면 되겠네. Nah di sini kan, di sini dia bilang 평생 한 벌이라도 비싸고 브랜드 옷을 살 수 있으면 좋겠어요, gitu kan. Pasti senang kalau bisa ya, real su itu artinya bisa beli baju mahal dan yang brand ya. Brand. Ini tambahin ini ya teman-teman. 브랜드가 있는, 오케이 nggak apa-apa, 있는 옷을 aduh balik lagi saya lihat pasti senang kalau bisa beli baju mahal dan yang brand, walaupun iraru itu walaupun satu helai saja seumur hidup gitu kan. Terus ditanggepinnya sama ada yang nanggepin kalimat yang berikutnya atau mengikuti atau yang menanggapi bilang 아이고 한 번이라도 사도 누구한테 보여주려고 그래요. Ya ampun, walaupun beli satu saja, memang mau ditunjukkan ke siapa gitu ya. Memang mau menunjukkan Ryogo itu mau menunjukkan kepada siapa gitu. 한 벌이라도 사면 gitu ya. Maaf ya teman-teman, maaf ya. Agak aneh saya betulnya. 한 벌이라도 사면 emangnya
memangnya kalau beli walaupun satu saja mau jurioku gereo mau menunjukkan kepada siapa? 아무 안돼도 안 보여주려고 그러는데 그냥 한 벌이라도 사고 싶어요. 평생. lalu 너희들은 이 방을 정리하면 좋겠지만 gitu kan. Kalian itu saya pasti senang sih kalau kalian membersihkan ruangan ini. Tapi 제대로 정리를 못할 것 같다. Kayaknya, real word kata itu kayaknya, tapi ini yang ngomong ini sama yang lebih muda ya, karena ini bahasanya tidak sopan teman-teman. Kayaknya kalian tidak akan bisa merapikannya dengan baik gitu ya, dengan benar, sendiri itu dengan benar. Kemana kata wah, udah keluar aja sana, nanti balik lagi. Oma 정리해 줄게. Ibu saja yang membersihkan. Mungkin dia ngomong sama anaknya gitu ya. Anaknya bilang, "Oma, 우리가 이 방을 정리할게요." gitu kan. Ibu, kami akan bereskan ruangan ini. Tapi ibunya bilang, 너희들은 이 방을 정리하면 좋겠지만 제대로 정리를 못할 것 같다. 그만 나갔다가 와. 엄마가 정리해줄게. gitu ya. Kalian ya ibu senang sih, pasti senang kalau kalian merapikan ruangan ini, membereskan ruangan ini. Tapi kayaknya kalian nggak akan bisa membereskan dengan baik. Udah keluar aja dulu, nanti baru balik lagi. Udah ibu aja yang bereskan gitu ya. 감사합니다. Gitu ya teman-teman. Jadi hari ini kita tuh belajar bagaimana sih ngomong dalam bahasa Korea, mengekspresikan pasti senang kalau bla 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 dalam bahasa Korea. Contohnya pasti senang atau kalau kita bilang pasti enak bisa juga sih teman-teman. Pasti enak kalau minum pasti enak kalau minum apa ya? Coca-Cola saat haus gitu ya. Biasanya itu kan hanya harapan ya teman-teman, tapi umumnya seperti itu. Orang-orang tuh kan kalau lagi haus pengennya seger-seger. Nah, Coca-Cola itu kan bikin seger. Nah, biasanya kita ngomongnya pasti senang kalau lagi haus seperti ini minum Coca-Cola. 이렇게 목이 마를 때 코카콜라 먹으면 좋겠어요. 코카콜라 마시면 좋겠어요. 코카콜라를 마시면 좋겠어요. Atau contoh yang lain. Pasti senang kalau bisa masuk Samsung gitu ya. Ya semua orang kan mendambakan masuk ke perusahaan yang besar ya. Kenapa besar? Kenapa ingin masuk ke perusahaan besar? Karena perusahaan besar umumnya dari segi sistem kesejahteraannya, sistem benefit buat karyawannya itu sudah baik gitu loh. Bisa mensejahterakan. Berarti kita bisa bilang Samsung 같은 회사에 취직하면 좋겠죠 gitu loh. Itu kan harapan semua orang gitu, harapan anak-anak muda yang setelah lulus pengennya masuk ke Samsung ya. Tapi kalau nggak bisa masuk ya nggak apa-apa, itu umumnya harapan gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menyampaikan sebuah harapan yang kurang lebih ekspresinya pasti senang kalau dalam bahasa Korea itu bisa dengan 으면 좋겠어요. Yang mana harapan itu umumnya saya juga punya, saya juga ingin, orang lain juga ingin, atau yang mendengar juga ingin. Misalnya harapan orang pertama, harapan orang ketiga, orang kedua dan orang ketiga umumnya sama gitu ya. Sampai oner yogi hari ini saya kayaknya agak terbata-bata ngomongnya. Mungkin udah lama juga saya nggak rekaman gitu. Udah ada sekitar 3 minggu saya nggak rekaman, jadi nggak terbiasa lagi teman-teman. Insya Allah akan lancar terus ya teman-teman. Doain saya teman-teman. 자, 여러분 오늘 수분 여기까지. 우리 다음 수업을 다시 만났으면 좋겠어요. 여러분 saya harap gitu kan semoga kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya ya. 자, 오늘 여기까지고 여러분 좋은 하루 되세요. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.